Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mardia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya MTS Surya Buana Malang Matsa Surba. Sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan ridho Allah semata. Dan kita tetap bersemangat serta bermotivasi tinggi untuk berprestasi melalui pelajaran karya inovasi dan karya ilmiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Setelah ini kita menuju pada tujuan pembelajaran kita supaya kita tahu arahnya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebenarnya pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang pembukaan template minggu yang lalu, tetapi kali ini membahas tentang isi dari template tersebut apa. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu menerapkan surat Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra, bacalah. Apa yang kita baca? Yaitu ayat Allah yang tercipta dan yang tertulis. Ayat Allah yang tercipta berupa ayat kauniyah yang dapat kita terapkan pada metode triple R kita, yaitu riset, reason, dan religi. Religinya yaitu ayat Al-Quran, kita ambilkan surat Al-Alaq ayat 1. Kemudian reasonnya kita mencoba bernalar untuk menemukan inovasi-inovasi baru. Lalu untuk risetnya kita coba untuk mempraktekkan membuat karya inovasi dan karya ilmiah. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mempresentasikan karya inovasinya secara langsung kepada orang lain supaya ide-ide kita itu mendapat tanggapan dan mendapatkan masukan-masukan atau saran dari orang lain. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan, isi dari template itu yang utama adalah alurnya atau sering disebut sebagai diagram blok yang berisi tentang input, proses, dan output secara sederhana tetapi jelas dan mengandung isi dari hasil inovasi kita. Di sana ada input yaitu alat dan bahan, boleh dalam bentuk foto atau urean atau bagan. Kemudian proses yaitu cara kerja, boleh dalam bentuk foto, dan output yaitu hasilnya boleh juga dalam bentuk foto, grafik, atau tabel urean. Gambar yang saya jelaskan tadi di sana boleh dimasukkan di dalam input yaitu alat dan bahan, foto prosesnya, foto hasilnya, atau dalam bentuk bagan, boleh juga tabel, atau kalau mau penjelasan singkat juga tidak masalah. Tapi akan lebih menarik jika dalam bentuk foto karena ada penjelasan bukti yang nyata kalau kita benar-benar telah melakukan inovasi tersebut. Selain dari template, poster, brosur, kita juga perlu menyiapkan prototipe sebagai bahan untuk penjelas dari presentasi kita. Prototipe itu apa? Prototipe itu adalah suatu bentuk kecil dari karya inovasi kita atau karya ilmiah kita yang kita buat miniaturnya ataupun kita buat hasilnya jika memungkinkan untuk dipresentasikan dalam skala lebih besar lagi tidak masalah. Tapi jika tidak bisa, cukup pakai prototipe yang kecil-kecil dulu, tidak masalah juga. Nah, prototipe ini haruslah lengkap.
meliputi alat dan bahan yang kita gunakan, kemudian produknya seperti apa. Dari alat dan bahan ini sampai menghasilkan produk harus kita presentasikan tiap tahap secara jelas. Ini akan mendukung dari poster, brosur, dan penyampaian ide kita, sehingga orang lain akan merasa lebih yakin dan merasa lebih jelas, lebih mengerti dari maksud tulisan kita atau paparan kita pada poster, brosur, atau template. Demikian tadi penjelasan saya mengenai template, poster, kemudian tentang alur dari karya inovasi kita dan bagaimana cara mempresentasikannya, terutama harus dilengkapi dengan prototype. Apa itu prototype? Silahkan dijawab pada Google Classroom kalian, apakah prototype itu dan bagaimana cara menjelaskan dengan baik dan benar. Demikian tadi pertemuan kali ini. Jika masih ada yang belum paham, silakan bertanya pada chat Google Classroom kalian. Hari ini cukup, alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.